Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawabannya kurang semangat ya Bapak Ibu. Tinggi terbang si burung balam. Ini yang cakep pantun atau yang bawa pantun? Tak kalah tinggi si burung elang. Siapa dari tadi nggak jawab salam, saya doakan sendalnya hilang. Mudah-mudahan yang jawab salam ini usianya diberkahi Allah, dipanjangkan Allah, kalau bisa 200 tahun. Mau Bu? Ya udah sampai subuh pun nggak apa-apa. Yang jawab salam ini mudah-mudahan diberikan Allah surga kepadanya. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Kenapa yang terakhir lebih kuat aminnya? Biasanya yang paling kuat Ustadz itu hutangnya masih panjang cicilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia dari organisasi apa tadi? Himpada. Yang sama-sama kita hormati Pembina Remaja Masjid Ustadz Muammar Qaddafi. Saya sangka begitu dipanggil Muammar Qaddafi ini Presiden Libya. Rupanya mirip. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKN Masjid Al-Huda, Bapak Effendi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Lingkungan Pasar 6 yang berwibawa dan tampan. Enggak pemboten. Saya baru tahu tadi Bu. Begitu Bapak sambutan, kayaknya perlu juga pakai Google ini menerjemahkannya. Serasa kayak bukan di Martubung, tapi begitulah keakraban yang ada pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ustadz yang saya muliakan, apa kabarnya Bapak Ibu? Apa kabarnya Bapak Ibu? Dari jawabannya ibu-ibu sebelah sini lebih sehat dari yang sebelah sini. Sehat dulu? Alhamdulillah. Malam hari ini kita berkumpul di masjid atau di depan Masjid Al-Huda. Kesempatan ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 23 Sya'ban. Tanggal berapa? Ada 12, 13, 14. Terjadi perbedaan pendapat ulama di Masjid Al-Huda.
Ini kayaknya nanti tarawihnya pun beda-beda. Tanggal berapa Ustaz? 13. Kita sudah masuk 13 ke 14. Artinya sebentar lagi kita akan bersua dengan bulan suci Ramadan. Tapi malam hari ini kita akan mengambil nilai-nilai perjalanan besar dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya. Kapan? Lailan, yaitu di waktu malam. Isra dan Mi'raj adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Rasul tak tahu kalau malam itu akan diisrakan. Rasul tak tahu kalau malam itu akan terjadi Mi'raj. Allah menghibur Rasulullah karena pada tahun itu Rasulullah sedang bersedih. Isra dan Mi'raj ketika Rasulullah berusia 51 tahun, tahun ke-11 kenabian. Meskipun kalau kita kaitkan kepada tahun Hijriah, belum ada. Kenapa? Hijriah belum ditentukan. Kalau disebut kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, maka kita mengatakan terjadinya Isra dan Mi'raj pada Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena pada tahun itu Rasulullah mengalami sedih yang luar biasa. Istrinya Khadijah belahan hati separuh napas, teman hidup dan mati, berjuang bersama, berkorban, meninggal dunia. Kalau istri meninggal, suami sedihnya luar biasa. Kira-kira Bu, kalau ibu meninggal, suami ibu sedih atau senang? Agak meragukan jawabannya. Kenapa ibu ragu? Ya. Ibu meninggal, bapak pasti sedih. Betul Bu? Betul? Kapan? Sedih, teman hidup. Rasulullah pun begitu, wafat istrinya Rasulullah sedih. Tahun itu juga diuji. Pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib itu sudah seperti ayah sendiri. Kalau ada orang bercerita tentang ayah, kita teringat ayah kita meskipun sudah wafat. Kita lihat fotonya, kita buka album di HP dulu bersama ayah kita. Rasulullah tak pernah memandang wajah ayahnya. Rasulullah tak pernah ditimang. Rasulullah tak pernah digendong. Siapa yang paling sayang? Dialah Abu Thalib, paman tercinta. Maka ketika ada orang yang bercerita tentang ayah, Rasulullah langsung terpikir sang paman Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia. Siapa Abu Thalib, Dek? Siapa? Paman Rasul. Ayah Nabi siapa namanya? Abdullah. Ibu Nabi siapa namanya? Aminah. Berapa jumlah anak Nabi? Berapa? 7. Anak-anak Nabi ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah Ibrahim. Pintar anak-anak di Masjid Al-Huda ini, Bu, ya. Pintar-pintar, ibunya pada merongrong. Anaknya pintar. Ini bangga kita Bapak Ibu. Ini binaan Ustadz Muammar Kadafi. Masya Allah, berhasil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal 2 orang terkasih, Rasulullah sedih. Sehingga Allah pun memberikan hiburan, diperjalankanlah Rasulullah. Peristiwanya Isra. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Isra itu artinya perjalanan di malam hari.
Tapi walaupun demikian, kalau ibu jalan-jalan malam jangan dibilang Isra Mi'raj. Nah, kemana ibu? Mau Isra Mi'raj? Enggak, ini khusus Rasulullah. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Bapak ibu ada yang berangkat ke Mekah? Yang belum berangkat, saya doakan semuanya cepat-cepat dipanggil Allah. Bentar, dipanggil kemana ini? Ya, ke rahmatullah. Ya. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Palestina itu di mana? Ada yang sudah pernah ke Palestina? Martubung masuk dalam zikir. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan bisa sholat di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam itu Rasulullah sedang berada di rumah sepupunya Ummu Hani. Tak berapa lama datang malaikat datang kemudian membawa Rasulullah menuju Masjidil Haram. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat membelah dada Rasulullah, diambil hatinya, dibasuh dengan air zam-zam, diletakkan di dalam baskom terbuat dari emas. Itu adalah peristiwa 4 kali dibasuh dada Rasulullah. Yang pertama ketika Rasulullah berada dalam asuhan Halimah. Halimah Sa'diyah itu Halimah dari Bani Sa'ad. Karena dia dari Sa'ad disebut Sa'diyah. Kalau ada orang Medan maka Maidani. Kalau ada orang Mekah, Makiyah. Kalau ada orang Madinah, Madaniyah. Yang susah itu orang Martubung. Apa mau dibuat? Martubungnya. Halimah dari Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah. Ketika sedang bermain Rasulullah, Jibril datang, Rasulullah pun dibelah dadanya. Untuk yang pertama sekali. Yang kedua ketika Rasulullah berusia 10 tahun. Yang ketiga ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Kemudian yang keempat itulah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk apa dibasuh dada Rasulullah? Untuk apa dibersihkan hati Rasulullah? Ditanamkan di dalamnya hikmah dan ilmu, karena Rasulullah akan melakukan suatu perjalanan spiritual yang luar biasa. Perjalanan itulah Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu, maka poin yang ingin kita ambil dari pelajaran Isra dan Mi'raj adalah perlunya kebersihan hati. Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj dibersihkan hatinya. Kita pun kalau beribadah tak mendapatkan kenikmatan, mungkin hati kita kotor. Apalagi ini mau Ramadan, mari kita bersihkan hati kita. Orang yang kotor hatinya, dia tak akan mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Sama sholat di Masjid Al-Huda, rakaatnya sama, lamanya sama, imamnya sama, tapi rasanya berbeda. Sebab apa? Karena hatinya kotor. Al-Quran mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang senantiasa membasuh hatinya, membersihkan hatinya. Merugi celaka orang yang suka untuk mengotori hatinya. Maka penyakit apa yang harus kita bersihkan dari hati kita, Bapak Ibu? Yang pertama adalah sombong. Sombong itu penyakit hati. Kenapa orang sombong? Orang sombong karena melihat orang lain itu berada di bawah dia. Adanya sifat ta'ali wal fakhriyah, bangga kepada diri sendiri. Ini orang sombong kalau jalan kakinya tak cecah ke tanah. Karena nengok orang itu di bawah dia semua. Sombong dia. Bolehkah kita berharta? Silakan. Bapak punya jabatan? Silakan. Tapi jangan sombong. Ibu punya kerabu, anting-anting sebesar pelak sepeda? Silahkan. Tapi jangan sombong. Bapak mau punya mobil 20, silakan, tapi jangan sombong. Sombong itu penyakit.
Orang sombong tidak disenangi dalam masyarakat. Betul, Bu? Saya mau tanya, di sini ada orang sombong? Ada? Yang mana orangnya ini? Nggak hadir dia. Alhamdulillah, yang datang ini orang-orang yang jujur hatinya. Sombong. Yang kedua, penyakit hati yang harus kita bersihkan menjelang Ramadan adalah penyakit hasad. Hasad itu dengki. Penyakit inilah yang pertama sekali dilakukan oleh makhluk. Ketika Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kami telah berkata kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong. Kenapa? Karena ada dengki di dalam hatinya. Dia merasa mulia dibandingkan Adam. Dia tercipta dari api, Adam cuma tercipta dari tanah. Bagaimana ceritanya tanah disujudi oleh api yang dia rasa lebih mulia? Maka jangan hasad, jangan dengki. Bu, ini rahasia kita. Orang pedengki itu usianya nggak panjang. Kenapa? Sering sesak napas. Orang beli kompor, dia kepanasan. Orang beli kulkas, dia yang menggigil. Orang beli mobil, dia opname. Orang beli rumah, dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang pedengki. Orang pedengki, Pak, susah tidur malam. Karena yang dia dengki sudah tidur, dia tak tidur-tidur mikiri orang. Nih, makanya dia susah bangun karena susah tidur. Penyakit dengki. Di langit, iblis dengki. Makanya orang-orang pedengki itu kadang awak tengok mukanya mirip iblis juga. Di dunia, Adam punya keturunan. Ada Kabil dan Habil, terjadi pembunuhan, pertumpahan darah. Kenapa? Lagi-lagi dengki. Kita ini sudah akur melihat Bapak Ibu duduk bersama-sama. Masya Allah, ini ukhuwah Islamiyah yang sudah terbina. Jangan rusak karena penyakit hati. Ketika menjelang Ramadan, mari kita maafkan kesalahan orang lain pada diri kita. Kita pun kalau merasa punya salah, minta maaf kepada orang lain. Sehingga Ramadan tiba, kita dalam posisi yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, dibersihkan dulu hatinya. Kita pun Bapak Ibu, mari kita bersihkan hati kita. Kemudian selanjutnya, Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW dihadirkan kepadanya kendaraan. Ini hewan namanya buraq. Buraq ini limited edition. Sekaya apapun manusia, tak ada yang punya buraq sampai hari ini. Nggak ada. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Sekali dia melangkah langsung ke ufuk, hilang dari pandangan. Namanya buraq. Buraq diambil dari bahasa Arab al-barq. Al-barqu itu artinya petir. Cepat luar biasa seperti petir. Didampingi oleh Jibril menuju ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Dalam riwayat dikatakan sempat singgah di Madinah, sempat singgah di Tursina, tapi tujuan utamanya adalah sampai ke Masjidil Aqsa. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu sampai ke Masjidil Aqsa, buraq pun ditambat di tempat para nabi menambat kendaraannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu? Rasulullah pun mengimami salat, dikembalikan ruh-ruh ke Masjidil Aqsa dari Nabi dan Rasul, dan Rasulullah bertindak sebagai imamnya. Rasulullah salat menjadi imam, ruh-ruh Nabi dan Rasul menjadi makmum. Dari situ sudah kita ketahui ada simbol salat
dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau saya tanya ibu, berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi nih? Berapa? 25. Berapa jumlah rasul? Agak-agak membingungkan ya wajahnya ya. Berapa jumlah rasul? Jumlah nabi 124.000. Banyak. Jumlah rasul 315. Tapi yang wajib diimani adalah 25. Ada yang hafal? 25. Ada yang hafal? Agak pemalu di sini jamaahnya ya. Tapi saya tahu ibu-ibu pun hafal yang 25 itu ya, Bu. Ya. Jumlah malaikat berapa? Banyak jumlah malaikat, tapi yang wajib diimani hanya 10. Rasulullah bertindak sebagai imam, ruh nabi dan rasul menjadi makmumnya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sudah dipilih oleh Allah sebagai imamul anbiya'i wal mursalin. Rasulullah sebagai pemimpin dari rasul dan nabi-nabi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas melaksanakan salat, maka dihidangkan oleh Jibril minuman kepada Rasulullah. Ada khamar, ada juga susu. Mana yang diambil Rasul? Susu. Begitu diambil oleh Rasulullah susu, kata Jibril, asabtal fitrah, kau telah benar, kau ambil yang benar. Kenapa? Kalau seandainya yang diambil adalah khamar, maka umatmu akan jadi pemabuk semua. Tapi karena susu, oleh sebab itu maka umatmu berada di dalam fitrah. Ini perasaan Isra dan Mi'raj. Saya duduk di situ dihidang susu juga. Alhamdulillah, ini sudah dapat susu gratis. Ya, alhamdulillah, nggak butuh pemilu udah dapat susu. Di mana? Di Masjid Al-Huda. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu apa yang terjadi? Maka Rasulullah saatnya untuk Mi'raj. Isra sudah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak melaksanakan Isra ruhan wa jasadan, maka hukumnya adalah kafir. Kenapa? Menyelisihi daripada Al-Quran. Yang menjadi perdebatan adalah apakah dalam Mi'raj Rasulullah secara ruh dan jasad, itu yang berdebat. Tapi ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tak perlu diperdebatkan, sudah pasti ruh dan jasad Rasulullah yang pada saat itu diberangkatkan. Karena memang Rasulullah SAW tidak ingin berangkat, tapi karena Allah yang ingin. Hal itu diketahui karena Allah membuka ayatnya, Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Segala sesuatu kalau dibuka dengan kalimat subhana, itu menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu mengerjakannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika Allah berfirman dalam surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah maha suci, Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangannya. Artinya kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Banyak orang yang mendebat, oh tidak mungkin Rasulullah itu Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ada orang lahir tak perlu ayah dan ibu. Siapa dia? Nabi Adam. Ada yang lahir tanpa ibu. Siapa dia? Hawa. Ada yang lahir tanpa ayah, ibunya aja. Siapa dia? Maryam.
Nabi Isa lahir dari ibunya Maryam tanpa ayah. Di Medan sana banyak juga, ya, lahir tanpa ayah, tapi bukan keturunan Maryam. Kalau Allah sudah berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau, tak ada yang tak mungkin, Bapak Ibu. Ibu bisa jadi apapun kalau Allah sudah berkehendak. Makanya Isra dan Mi'raj menanamkan keyakinan kita. Jadi kita imani ruhan wa jasadan. Kemudian dalam peristiwa Mi'raj, sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah dinaikkan dari tingkatan langit 1 sampai ke langit ke-7. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah mengucapkan salam, Nabi Adam menjawab salam. Nabi Adam bangga, keturunannya ada Rasulullah Muhammad yang dikasihi Allah. Langit kedua naik ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Ibu kenal Nabi Yusuf? Kenal, Bu? Kalau disebut Nabi Yusuf, apa yang Ibu kenal? Gantung. Mana lebih ganteng dengan kepala lingkungan Pasar 6? Oh, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad mana lebih tampan? Nabi Muhammad paling tinggi, Nabi Yusuf. Kalau bapak-bapak yang ada di sini, sisa-sisanya aja nih, Bu. Ya. Kami ini sisa-sisanya aja nih. Nabi Yusuf, langit ketiga. Naik lagi ke langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Naik lagi ke langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ke langit ke-7, baru ketemu dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa? Bapaknya para nabi. Siapa? Nabi Ibrahim. Dilihat Nabi Ibrahim sedang bersandar. Di mana bersandar? Di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Para malaikat. Kalau di dunia ada tempat tawaf manusia namanya Ka'bah. Di langit tempat tawaf malaikat namanya Baitul Ma'mur. Siapa yang menjaga? Nabi Ibrahim. Kenapa Allah muliakan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim membina Ka'bah, tempat tawaf manusia di dunia. Allah muliakan Nabi Ibrahim dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Jadi malaikat itu tawaf juga, Bapak Ibu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wal Baitul Ma'mur. Bahkan kata ulama, Ka'bah itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa jumlah malaikat? Tak ada yang tahu. Malaikat itu banyak. Yang tawaf di Baitul Ma'mur saja satu hari 70.000 malaikat. Berganti hari dia pulang, datang malaikat baru yang sudah pergi tak kembali lagi. Ini menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu jumlah malaikat. Tapi yang wajib kita imani berapa, Dek? 10. Malaikat banyak, tugasnya pun bermacam-macam. Ada malaikat yang mencari orang-orang membaca Al-Quran. Ada malaikat yang ditugaskan mencatat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk bertanya. Ini sekarang ada pernah orang Indonesia ngaku jadi malaikat. Namanya Lia Eden. Lia Eden ngaku Jibril. Tapi Lia Eden sakit, sekarang sudah meninggal. Dia ketemu sama bestinya Israel. Nih, Bapak Ibu, apakah ada malaikat yang mencari pengajian seperti ini? Ada. Jadi Bapak Ibu silakan lihat kanan kiri, kalau ada yang nggak dikenal mungkin malaikat. Ya, cuma awak sangka malaikat rahmat, rupanya Israel. Selesai kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7.
Selepas langit ketujuh, maka ada suatu wilayah. Wilayah ini VVIP. Tidak sembarangan makhluk bisa berada di dalamnya. Apa nama tempatnya? Tempatnya adalah Sidratul Muntaha. Diajak Nabi Jibril, Jibril mari. Apa kata Jibril? Tidak mungkin, aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau aku sampai ke atas sana, maka aku akan binasa. Ini tempat steril, yang boleh masuk hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk berbicara kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ada Nabi yang pernah bicara dengan Allah. Siapa dia? Nabi Musa. Di mana? Di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu di Mesir. Allah berbicara kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi Musa tak diangkat ke langit ketujuh. Rasulullah SAW Allah cintai, diundang langsung ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kalau kita mau ketemu orang, pastikan memberikan salam, betul nggak Bu? Kalau ibu ketemu kawan kan apa ibu sapa? Halo, assalamualaikum Bu ya. Bapak pun begitu kan Pak, kalau ketemu kawan ketua gitu, koyaklah 50. Kan begitu, hei gitu. Ini mau ketemu orang penting, kita pasti mengucapkan kalimat-kalimat salam yang terbaik. Yang ingin dijumpai Rasulullah adalah Allah. Tidak mungkin dia mengucapkan Assalamualaikum, sedangkan Allah adalah Assalam. Allah adalah tempat keselamatan dan Allah sumber keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Lantas Rasulullah SAW pun mengucapkan ketika bersua, ketika berbicara dengan Allah Rabbul Alamin dengan ungkapan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, penghormatan yang baik untuk Allah. Rasul tidak mengucapkan salam, tapi Rasul menegaskan bentuk penghormatan. Allah pun memuji Rasulullah dengan ungkapan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat untukmu wahai Nabi, keberkahan dan juga rahmat. Siapa yang mengucapkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu Allah memerintahkan kita untuk berselawat karena Allah sendiri berselawat. Allah perintahkan kita sholat, Allah tak sholat. Allah perintahkan kita berzakat, tapi Allah tak berzakat. Allah perintahkan kita berselawat, tapi Allah juga berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tadi diingatkan sama Ustadz Effendi, banyak-banyak kita berselawat karena Rasulullah pernah mengucapkan salam kepada Allah dan melibatkan kita. Begitu Allah mengucapkan Assalamu alaika ayuhan nabi, Rasulullah pun menjawab Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Selamat atas kami dan hamba-hamba yang soleh. Siapa dia? Kita, Bapak Ibu. Seakan-akan Rasulullah mengatakan kepada Allah, umatku kirim salam kepada engkau ya Allah. Cintanya Rasulullah kepada kita, maka kita pun berselawat. Tadi selawat adik-adik luar biasa. Kita ulang selawatnya Bapak Ibu supaya kita mendapatkan keberkahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi salim. Ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaika. Basahi lidah, basahi lisan, berselawat kepada Rasulullah karena Rasulullah cinta kepada kita. Rasulullah mengucapkan di hadapan Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hadirin yang dimuliakan Allah, selepas berbicara dengan Allah, Rasulullah pun turun bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa pesan Allah? Disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah memerintahkan sholat 50 waktu. Kemudian negosiasi sampailah 5 waktu. Bapak Ibu, 5 waktu itu sama derajatnya dengan 50 waktu. Kenapa? Karena kebaikan pada umat Rasulullah itu dikalikan 10. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu dikalikan 10. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pesan yang sangat berharga untuk melaksanakan salat adalah pesan yang luar biasa. Itulah hadiah, itulah oleh-oleh yang dibawa Rasulullah turun dari Isra dan Mi'rajnya, yaitu perintah untuk sholat. Maka oleh sebab itu saya ingatkan kita semua, siapa yang tak mau sholat sedangkan dia sudah balik, ketika ditanya kenapa tak mau sholat, dia katakan sholat tak wajib, hukumnya keluar dari Islam. Jangan main-main. Tapi kalau ditanya kenapa Anda tidak sholat, dia bilang aku malas. Apakah sholat wajib bagimu? Dia katakan wajib, hukumnya fasik. Apa itu fasik? Dosa besar. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah balik jangan tinggalkan sholat. Yang membedakan antara kekufuran dengan keimanan adalah sholat. Al-farqu bainal abdi wal kufri as-sholah. Keimanan kita dibuktikan dengan sholat. Kalau saya lihat Masjid Al-Huda ini megahnya luar biasa. Mau naik sholat aja itu tangganya banyak Bapak Ibu. Nah ini megah. Saya tak tahu jamaahnya ini banyak apa tidak. Tapi kalau dilihat dari jamaah malam hari ini luar biasa ini. Ya, kayaknya kalau Ramadan ini jamaahnya sampai keluar. Betul. Besok subuh pun kayaknya ini sampai keluar ini. Ya, artinya masih banyak yang di luar. Nggak masuk dia ke dalam. Nih. Ada orang yang sombong, diajak sholat, dia bilang kirim salam. Ayo sholat, kirim salam aja katanya. Takutnya didengar sama malaikat Israel. Coba gimana? Ada lagi orang kalau diajak sholat nggak pernah mau. Giliran sholat, sombongnya luar biasa. Nggak mau dia di belakang imam, maunya di depan imam. Alias sudah mati. Ini Bapak Ibu, ini rahasia kita. Saya lihat dari kiri sampai ke kanan, ini calon-calon jenazah semuanya. Betul? Betul. Satu saat kita akan disolatkan di Masjid Al-Huda. Jangan itu pertama dan terakhir kita sholat di Masjid Al-Huda. Saya yakin di Masjid Al-Huda ini sering diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia
Maaf Bu, saya tak tahu nama Ibu, mungkin bisa pinjam satu dari Ibu. Siapa? Siapa Bu? Nama Ece pun takut Ibu. Tapi satu saat akan diumumkan di Masjid Al-Huda, baru orang senyap-senyap dia mendengar, oh waktunya. Padahal kemarin pas Isra Mi'raj sehatnya kulihat dia. Sehat dia mungkin karena kebanyakan dia makan kue itu 2 kotak pula dibakarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat mari kita jaga. Apalagi kita ini berada bentar lagi pada bulan Ramadan. Dilipat gandakan ibadah kita. Tadi dikatakan oleh Ustadz, jangan di awal Ramadan masjid kita ini penuh. Di akhir Ramadan BKM buat pengumuman, telah hilang jamaah Masjid Al-Huda. Barang siapa yang menemukannya tolong kembalikan ke sop-sop masjid kami. Di akhir Ramadan dicari ibu tuh tak nampak di masjid. Di mana? Mencari Lailatul Bakar. Nah, masak kue hari raya. Bapak pun tak kelihatan lagi. Di mana Bapak? Rupanya lagi ngecat tembok. Ya. Bapak pun mau sholat ditahan sama ibu tuh. Jangan dulu ke masjid, panjat dulu, mau ganti gorden kita belum dicuci. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita seperti nanti ketika masuk Ramadan orang-orang yang futur. Futur itu penyakitnya ahli ibadah Bapak Ibu. Jadi orang yang ahli ibadah pun punya penyakit namanya futur. Apa itu? Bosan. Ibadah saja dia bosan. Ciri-cirinya orang yang melakukan atau sampai kepadanya penyakit tersebut, dia mengurangi kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ketika Ramadan dia bercita-cita, nih Ramadan tahun ini saya akan menghatamkan Quran 5 kali. Kalau Imam Syafi'i itu 60 kali Pak, 60. Tapi saya lihat dari wajahnya nggak ada yang sampai 60, mungkin 58, 40 kali lah ya. Ya. 60 kali Imam Syafi'i. Kita mau coba minggu pertama 1 juz 1 hari, minggu kedua tinggal setengah juz, minggu ketiga tinggal 1/4 juz, minggu keempat tinggal juz tomat, juz pokat, juz kue ini. Tak ada lagi dibaca Quran. Ini futur. Awal-awal Ramadan sholat duhanya tepat waktu afdal tengah 10 jam 9. Berlanjut sampai akhir Ramadan sholat duhanya menjelang azan zuhur. Futur. Berkurang kuantitas, berkurang kualitas. Yang kedua, penyakit futur, orang yang melakukan amal tersebut sudah mulai menunda-nunda. Ditundanya. Biasanya pagi berzikir, nanti saja saya berzikir. Biasanya ketika mendengar azan langsung ke masjid, nanti saja, waktunya panjang kok katanya. Ini penyakit futur. Yang ketiga penyakit futur, dia tinggalkan sama sekali ibadah itu. Awal-awal rajin ke masjid, pertengahan mulai berkurang. Di Masjid Al-Huda mengalami kemajuan, sopnya semakin maju. Hilang jamaah. Awal-awal rajin baca Quran, di akhir Ramadan tak tersentuh lagi Al-Quran. Penyakit futur. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan ibadahnya pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang dipanggil? Orang beriman. Maknanya adalah ketika Ramadan nanti masuk Bapak Ibu, kita dalam kualitas iman yang sangat tinggi. Kalau ibarat ini ada lampu, ini ada mic. Kalau tidak ada energi, ini tak bermanfaat Bapak Ibu. Lampu kalau tidak ada energi, tidak ada listrik, maka yang ada hanyalah gelap. Begitu juga kita beribadah. Ibadah itu bersemangat karena kita punya iman. Orang yang hilang imannya, ibadah itu kosong, tak semangat. Sama sholat tarawih, imamnya sama, jumlah rakaatnya sama, tapi karena iman yang berbeda, rasanya pun berbeda. Oleh sebab itu,
iman penting. Judul kita hari ini, bagaimana kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Begitu sampai Ramadan, kita menjadi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pun sampai di kota Mekah. Keesokan harinya Rasulullah duduk di sekitar Ka'bah. Kemudian datang Abu Jahal. Abu Jahal, ibu kenal Abu Jahal? Abu tadi ada Abu Thalib, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Piring, Abu Gosok, sama Abu Janda. Nah, banyak nama Abu ini. Ya, Abu Thalib tadi paman Nabi. Ini Abu Jahal, orang penentang dakwah Nabi. Ini buzzer ini, Abu Jahal ini. Datang dia, dilihatnya Nabi, termenung, didatanginya. Muhammad, ada apa? Tanya Abu Jahal. Enggak pemboten. Nabi menceritakan, semalam saya Isra dan Mi'raj. Semalam saya Isra. Isra itu apa? Saya diperjalankan Allah. Diperjalankan gimana? Dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kapan? Semalam. Betul Muhammad? Betul. Ini informasi penting Muhammad. Kayaknya orang-orang Mekah butuh informasi ini. Apa perlu saya kumpulkan orang dan kau bercerita? Kata Rasulullah, boleh saja. Maka pada saat itu Abu Jahal kumpulkan orang-orang. Hai kabilah-kabilah kumpul, ada informasi penting. Muhammad ingin menyampaikannya di hadapan kita. Pada saat itu Rasulullah pun menyampaikan, Bapak Ibu, apa yang terjadi. Maka pada saat itu tersaringlah orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang yang munafik. Maka akan terlihat orang yang lemah imannya dengan orang-orang yang jujur imannya. Orang yang rendah imannya mulai meninggalkan Nabi. Dikatakan Muhammad pendusta. Muhammad mengada-ada. Tidak mungkin dalam sehari, semalam, atau semalam ada orang yang mampu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu Abu Jahal tersenyum. Senang dia, gembira dia. Inilah saatnya orang lari dari Muhammad. Tapi ada yang tertinggal, kuncinya. Kalau sampai dia pun lari dari Rasulullah, maka orang-orang akan lari banyak. Siapa dia? Dialah Abu Bakar. Bapak Ibu, Abu Bakar punya gelar. Gelar Abu Bakar adalah As-Siddiq. Siddiq adalah jujur. Abu Bakar digelar Siddiq karena kejujuran hatinya. Yang pertama, dia adalah termasuk orang yang awal masuk Islam karena kejujuran hatinya. Orang tak mau masuk Islam karena dua hal. Yang pertama, karena dia tak tahu Islam. Begitu dia tahu Islam, dia masuk Islam. Ini Abu Bakar. Yang kedua, ada orang yang tak mau masuk Islam karena dengki sombong. Siapa dia? Abu juga, namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi banyak nih Abu. Begitu Rasulullah berdakwah, Abu Bakar cepat-cepat masuk Islam karena kejujuran hatinya, maka gelarnya As-Siddiq. Bapak Ibu, padahal Abu Bakar lebih dahulu mengenal Khadijah daripada Rasulullah. Abu Bakar itu orang kaya, tinggal di komplek orang kaya. Di situ ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada juga Khadijah. Khadijah istri Nabi kan orang kaya. Jadi sebelum Khadijah menikah dengan Rasul, Abu Bakar lebih dahulu mengenal Khadijah. Orang kaya tinggal di komplek orang kaya. Kalau di Medan ini di mana itu? Di Pasar 6. Ya, insya Allah orang kaya semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu Khadijah menikah dengan Rasulullah, maka pada saat itu Abu Bakar pun terpaut hatinya ke Islam. Dan dia berdakwah, jujur hatinya. Yang kedua, membenarkan siddiqnya Abu Bakar. Di saat beliau sedang berada di kebun, orang-orang mendatanginya. Mereka menyampaikan, hai Abu Bakar, temanmu itu, sahabatmu itu Muhammad telah berdusta. Kenapa dia berdusta? Masa semalam Abu Bakar, dia bilang, dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan nggak benar kan Abu Bakar? Nah itu biasanya orang kompor begitu.
Apa kata Abu Bakar? Kalau itu keluar dari lisan Rasulullah, saya akan percaya. Bahkan lebih daripada itu. Seandainya Muhammad mengatakan pagi tadi terbit matahari dari barat pun, Abu Bakar pasti akan percaya. Itulah kebenaran, itulah kejujuran. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Isra dan Mi'raj, pesan selanjutnya adalah pesan kejujuran. Rasulullah As-Siddiq, teman terdekatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha yang bergelar juga Siddiqah. Maka kalau kita ingin memiliki teman yang jujur, kita harus menjadi pribadi yang jujur. Itu pesan dalam Isra dan Mi'raj. Kalau ingin melihat kejujuran orang lain, jangan tanya dia, karena dia pasti akan melebih-lebihkan dirinya. Karena hari ini banyak orang yang mengatakan, saya orang yang jujur, saya orang bertanggung jawab, saya orang yang peduli, ujung-ujungnya coblos saya. Ini rumusnya adalah, kata Nabi, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Untuk melihat orang lain jangan tanya dia, tapi lihat siapa di sekitar dia. Maka layaklah Rasulullah As-Siddiq, istrinya Siddiqah, dan sahabatnya Abu Bakar juga adalah As-Siddiq. Dalam Isra dan Mi'raj, pesan kejujuran dapat kita ambil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj perjalanan besar, memiliki keistimewaan. Kita tidak akan mampu mengulang sejarah tersebut, tapi kita dapat mengambil pesan-pesan apa yang ada pada Isra dan Mi'raj. Yang pertama yaitu bahwa Isra dan Mi'raj kekuasaan Allah, karena Allah yang berkehendak. Maka bertawakallah kepada Allah. Allah sudah mengatur kehidupan kita. Yang kedua, bersihkan hati kita. Karena Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj dibersihkan dahulu hatinya. Kita ingin menjalani perjalanan spiritual pada bulan Ramadan yang akan datang. Kalau ingin mendapatkan kenikmatan, bersihkan hati kita. Hindari sombong, dengki, ria, penyakit-penyakit yang mengganggu ibadah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, pesannya adalah sholat. Karena Isra dan Mi'raj, Rasulullah membawa nilai untuk disampaikan kepada umat, memelihara sholat. Tidak cukup kepada diri kita, keturunan kita pun harus kita ingatkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika ia berusia 7 tahun. Wadribuhum bi'ashrin. Begitu ia usia 10 tahun tak mau sholat, silahkan dipukul. Tapi pukulannya adalah pukulan mendidik, bukan pukulan untuk membabi buta. Ini sholat penting. Kita ramaikan, semarakkan Masjid Al-Huda, Bapak Ibu. Ya, karena suatu saat pun kita akan kembali ke masjid ini. Jangan begitu kita tak mampu bertakbir, di saat itu orang yang bertakbir 4 kali kepada kita. Kemudian pesan selanjutnya adalah nilai kejujuran. Hari ini kejujuran itu sangat langka. Penjual melakukan curang kepada pembeli. Pemimpin ada yang tak jujur. Orang-orang yang hebat banyak yang tak jujur. Kita umat Rasulullah teladani nilai-nilai kejujuran. Kalau ibu saya tanya, ibu lebih suka orang yang jujur atau tak jujur, Bu? Ibu suka bapak jujur atau tak jujur, Bu? Sekarang pertanyaannya, kalau bapak jujur, ibu siap enggak? Agak meragukan ya. Takutnya kalau bapak jujur jadi malah petaka dalam rumah tangga. Tapi intinya kita senang kejujuran. Kalau ingin bapak jujur, ibu jujur. Masyarakat jujur, pemimpin jujur, maka turunlah keberkahan untuk negeri ini. Itu kuncinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Isra dan Mi'raj ini memberikan manfaat kepada kita. Terus terang, ini malam yang istimewa, luar biasa. Antusias masyarakat pun luar biasa. Saya duduk di sini kayak di pelaminan, saya rasa, Ibu.
ada lampu, ada pula foto di belakang tuh, ada permadani, masya Allah. Jalan-jalan ke kota Sydney, singgah sebentar meminum aren. Banyak tempat yang sudah dikunjungi. Jamaah Masjid Al-Huda kayaknya yang paling keren. Masya Allah, luar biasa. Hadirin jamaah, mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ubun-ubun kami berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Tidak ada nikmat yang hadir kalau bukan karena izin-Mu ya Allah. Tidak ada musibah, penyakit, bala yang datang kepada kami kalau bukan karena ilmu dan izin-Mu ya Allah. Pada malam hari ini kami tengadahkan tangan kami ke hadirat-Mu. Dengan ketundukan hati kami, keinsapan jiwa kami, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa yang disengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah dosa dalam kesendirian ataupun kami kerjakan dalam terang-terangan. Ampunilah dosa yang kami lakukan dalam kerahasiaan ataupun di depan umum ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa mata kami apabila mata ini pernah melihat dari hal yang Engkau larang. Ampunilah dosa dari telinga ini apabila telinga ini akrab mendengar dari hal yang Engkau benci. Ampunilah dosa dari lisan kami ya Allah apabila lisan ini abai dalam berzikir kepada Engkau. Lisan ini pernah berdusta, lisan ini pernah berbohong, lisan ini pernah mengumbar aib saudara kami, lisan ini pernah memfitnah di antara kami. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa dari tangan kami apabila pernah menzolimi orang lain, apabila tangan ini pernah yang mengambil yang bukan hak kami. Ampunilah dosa dari kaki kami apabila kaki kami pernah kami langkahkan ke tempat yang tidak Engkau ridha ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari penyakit hati kami, penyakit hati yang dapat menggerogoti dari kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, ampunilah dosa dari kedua orang tua kami ya Allah. Apabila salah satunya atau keduanya telah meninggal dunia, berikanlah ampunan dan rahmat Engkau ya Allah. Ya Allah, kami sayang kepada mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah. Mendidik kami dengan penuh kesyukuran dan kesabaran ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mempertemukan kami di dunia, kelak temukanlah kami di dalam akhirat bersama orang-orang saleh lainnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah dalam mendidik anak-anak kami yang terkadang kami masih abai ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Jauhi anak-anak kami dari kemaksiatan dan kemungkaran ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka generasi Islam yang kuat, yang saleh, yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, apabila di antara jamaah ini datang dengan masalah, berikan solusinya ya Allah. Apabila ada yang datang dengan penyakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Apabila ada yang datang dengan kesedihan, berikan kebahagiaan baginya ya Allah. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, sampaikan kami pada bulan Ramadan, berikan kekuatan kepada kami dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ke depan. Ya Allah, jadikan Ramadan menjadikan kami orang-orang yang bertakwa, Ramadan yang mendidik kami menjadi hamba yang Engkau cintai. Ya Allah, lunturkanlah dosa-dosa kami dengan kehadiran Ramadan, berikanlah kebaikan bagi kami, keberkahan bagi keluarga kami, keberkahan bagi masyarakat kami karena ketaatan dan ketakwaan kami kepada Engkau. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di awal tadi saya membaca pantun, di akhir izinkan saya juga membaca pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, boleh kita bersua lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai Bapak Ibu tak mandi-mandi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.